Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menampilkan roleplay dari kisah Yakub yang mengambil hak kesulungan Esau. Selamat menyaksikan. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, dan berkata kepadanya, Esau, anak sulungku, Ya, Bapak. lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu kapan hari kematianku. Sekarang, ambillah senjatamu dan pergilah ke padang. Burulah bagiku seekor binatang, kemudian buatkan aku makanan yang enak. Dan setelahnya, aku akan memberkati engkau sebelum aku mati. Tetapi Ribka mendengar perkataan Ishak kepada Esau, sehingga setelah Esau pergi ke padang, berkatalah Ribka kepada Yakub, anak bungsunya, Ibu mendengar ayahmu akan memberikan hak kesulunganmu kepada Esau, kakakmu setelah memakan hasil buruannya. Dengarkan perintah ibu. Sekarang pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah 2 anak kambing yang baik, dan aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak untuk ayahmu. Kamu akan memberikan makanan itu supaya dia memberkati engkau sebelum ia mati. Tetapi Esa berbulu badannya, sedangkan kulitku ini licin, Bu. Jika ayah meraba aku dan mengetahui aku adalah Yakub, ia akan menyangka bahwa aku memperolok-olokkan dia dan yang kudapat malah kutuk, bukanlah berkat. Biar akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Turuti saja perintahku. Lalu Yakub pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya agar dapat diolah menjadi makanan yang enak. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau dan menyuruh Yakub untuk mengenakannya, serta kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin. Tidak lupa, ia memberikan makanan enak yang telah diolahnya itu kepada Yakub. Kemudian masuklah Yakub ke tempat ayahnya. Bapak! Bapak! Ya, anakku, siapakah engkau? Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti apa yang Bapak perintahkan kepadaku. Bangun dan makanlah daging buruan masakanku ini agar Bapak dapat memberkati aku. Engkau akan mendapatkan berkat itu, anakku. Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuan. Namun Ishak ingin memastikan anaknya itu Esau atau Yakub, sehingga Ishak meminta Yakub untuk mendekat. Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau untuk memastikan ini anakku Esau atau bukan. Maka Yakub mendekati Ishak dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Eh, Kalau suara Yakub, kalau tangan sih tangan Esau. Ishak tidak mengenali bahwa itu Yakub karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati Yakub, tetapi Ishak masih ragu. Benarkah engkau ini anakku Esau? Ya, akulah Esau, anakmu. Dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya ku makan daging buruan masakanmu dan aku akan memberkati engkau. Didekatkannyalah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah Yakub. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah gemuk di bumi ini.
dan gandum serta anggur berlimpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak dan membawanya kepada Ishak. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakannya semua sebelum engkau datang dan telah memberkati dia. Dia akan tetap menjadi orang yang diberkati. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu, yaitu Yakub telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang ia merampas berkat untukku. Apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu, apalagi yang dapat kuperbuat? Hanya berkat itukah yang ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dengan suara yang sangat keras dan dalam kepedihan hati, menangislah Esau di hadapan Ishak ayahnya. Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi ini, dan jauh dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Melalui sikap Yakub, kita bisa melihat sosok yang menjunjung tinggi berkat Allah sebagai harta abadi yang harus dijaga. Hati Yakub yang percaya dan memegang janji Allah dan hak kesulungan, sehingga itu yang menjadi kenyataan dan memberkati hidupnya. Yakub gigih dalam memperjuangkan berkat Allah bagi dirinya dan keturunannya. Hidup Yakub menjadi teladan bagi umat Allah. Sebab meskipun berkat Allah memang dikaruniakan kepada kita, namun kita tetap perlu berjuang, menjaga dan mempertahankan berkat Allah tersebut. Yang saya dapat pelajari dari kasus Esau dan Yakub adalah kita tidak boleh iri hati, kita juga tidak boleh menipu orang. Karena jika kita menipu orang, itu bukan hanya merugikan mereka, tapi juga merugikan diri kita sendiri. Dan hal tersebut merupakan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Menurut saya yang bisa saya petik juga dari pelajaran ini adalah kita harus bersyukur. Kita harus banyak-banyak bersyukur meskipun di zaman ini, karena kita bisa melihat orang-orang mempublikasikan kehidupan mereka yang enak-enak, kita pasti seringkali ada rasa iri hati. Tapi kita tidak boleh iri hati karena Tuhan pasti menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan tidak semua orang itu sama, dan kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain juga, karena kita masing-masing itu memiliki berkat yang berbeda-beda yang sudah disediakan dengan Tuhan. Dan yang saya bisa dapat pelajari dari pelajaran hari ini adalah kita juga harus mengasihi sesama saudara kita, karena saudara dan keluarga kita merupakan lingkungan yang paling dekat juga dengan kita. Perkenalkan, nama saya Jessica Ariela Senjaya. Refleksi pribadi yang saya dapatkan dari kisah tersebut adalah bahwa sekalipun terlihat hak tersebut milik orang lain, tetapi jika Allah berkehendak, maka hak tersebut akan menjadi milik kita dengan jalan yang tidak terduga.
sehingga genaplah apa yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi balik lagi, kita tidak boleh iri hati dengan apa yang orang lain punya, dan kita patut mensyukuri apa yang sudah kita miliki saat ini. Dapat kita lihat dari kisah Esau dan Yakub ini, bagaimana kita dididik oleh orang tua kita dan bagaimana orang tua kita memperlakukan kita akan mencerminkan bagaimana kita memperlakukan orang lain atau dalam kasus ini kepada saudara kita sendiri. Dalam kisah ini, Ishak dan Ribka sangat pilih kasih terhadap anak-anaknya, dan mereka memperlakukan anak-anaknya dengan tidak adil. Ishak lebih sayang kepada Esau dan Ribka lebih sayang kepada Yakub. Dan Ribka juga seringkali menanamkan hal-hal buruk di dalam hati Yakub, sehingga memicu Yakub untuk memiliki rasa iri hati kepada saudaranya sendiri dan tidak menerima bahwa Esau akan menerima hak kesulungan. Dan saya belajar dari kisah ini bagaimana kita harus memperlakukan orang-orang itu dengan adil, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain akan mencerminkan bagaimana orang lain itu memperlakukan kita, dan kita harus bersikap baik kepada semua orang, dan kita juga tidak boleh menanamkan hal-hal yang jahat dalam hati seseorang. Hal yang dapat saya pelajari melalui kisah Yakub dan Esau adalah kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Karena dengan demikian kita mempunyai prinsip agar tidak menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi. Kemudian, kita juga harus adil dan tidak pilih kasih dalam mengasihi sesama. Jangan sampai terjadi seperti kisah Yakub dan Esau, karena adanya pihak yang pilih kasih menimbulkan terjadinya suatu perpecahan. Saya juga menyadari bahwa melalui kisah ini tidak ada gunanya bagi kita untuk memiliki dendam terhadap orang lain. Saya belajar bahwa kita harus memiliki kasih seperti Yesus, sehingga kita dapat memiliki kasih untuk mengampuni orang lain. Menurut saya, Tuhan memiliki rencana yang tidak terduga dalam hidup kita, dengan cara yang tidak kita bayangkan. Apa yang menurut kita baik, belum tentu sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita sebagai pengikut Kristus yang setia, harus memegang janji Allah dalam hidup kita, serta tidak meragukan rencana Allah, sebab Ia tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Walaupun kesannya berkat kepada Yakub didapat dengan cara tipu muslihat oleh Ribka ibunya, namun sebenarnya bukan berarti Allah juga tertipu. Allah memang menghendaki bahwa Yakub yang lebih muda yang akan memimpin Esau yang lebih tua. Seperti perkataan Allah kepada Ribka pada saat mengandung Esau dan Yakub. Firman Tuhan kepada Ribka dalam Kejadian pasal 25 ayat 23, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Oleh karena itu, Allah mengizinkan Ishak memberkati Yakub, meskipun sebenarnya Esau adalah anak kesayangan Ishak. Pilihan Allah untuk melanjutkan karya keselamatan bukan berdasarkan anak pertama atau anak kedua, karena Allah tidak bekerja menurut pemahaman manusia. Allah memilih mereka yang lemah dan tidak terpandang di mata manusia untuk menjadi kuat di hadapannya.